Oke, jadi adik-adik kelas 5 kita akan ngebaso. Nah, ngebaso itu adalah soal. Ngebahas soal ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 1 untuk pelajaran IPS. Jenis perkebunan yang cocok di dataran tinggi adalah titik-titik. Nah, apakah A. Perkebunan kelapa, B. Perkebunan karet, C. Perkebunan teh, ataukah D. Perkebunan tebu? Nah, adik-adik tahu nggak dataran tinggi itu apa? Dataran tinggi itu merupakan dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Nah, jadi dingin ya suhu udaranya gitu. Sehingga tidak semua tanaman itu bisa tumbuh subur di daerah dataran tinggi gitu ya. Nah, di sini Kak Neneng akan menyebutkan beberapa tanaman yang bisa dibudidayakan di dataran tinggi. Yang pertama adalah stroberi. Ya, stroberi itu minimal berada di ketinggian 1000 mdpl dengan curah hujan sekitar 600 sampai 800 mm per tahun. Jadi curah hujannya nggak terlalu banyak gitu ya. Kemudian kentang. Nah, sayuran padat ini cocok dibudidayakan di kebun atau halaman rumah yang bercuaca dingin. Lalu yang ketiga selada. Ya, disarankan ditanam pada daerah dengan ketinggian 500 sampai 2000 mdpl. Lalu daun teh. Ya, makanya perkebunan teh ya, itu suhu yang dibutuhkan untuk menanam teh itu sekitar 14 sampai 25 derajat Celcius, sedangkan ketinggian tanahnya sekitar 1500 mdpl. Yang kelima, kopi. Nah, nggak jauh beda dari teh, suhu yang dibutuhkan kopi untuk tumbuh dengan baik adalah 16 sampai 20 derajat Celcius. Jadi di sini kalau yang A, perkebunan kelapa, itu tidak termasuk ke dalam dataran tinggi ya, karena biasanya kalau kelapa itu cocoknya di dataran yang rendah ya. Karet juga sama, kemudian tebu juga sama. Jadi yang benar adalah C, di perkebunan teh. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jenis usaha yang terdapat pada gambar di bawah ini adalah titik-titik. Di sini ada gambar seorang perajin mebel dan di sini ada dokter yang sedang memeriksa pasien. Nah, perajin mebel dan dokter ini termasuk ke dalam jenis usaha apa? Nah, adik-adik tahu nggak jenis-jenis usaha itu ada apa aja? Jadi kalau kalian yang di sini sedikit menjelaskan ya, profesi atau keberagaman jenis usaha itu dibedakan berdasarkan jenis benda yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungannya. Ada orang yang menjual jasa atau juga produk atau barang. Lalu itu biasanya profesinya dalam bentuk jasa itu contohnya seperti petugas kebersihan, guru, dokter, karyawan swasta dan lain sebagainya. Lalu ada juga perindustrian, yaitu kegiatan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan barang setengah jadi atau barang jadi dengan menggunakan sarana dan peralatan tertentu. Nah, umumnya perindustrian itu ya seperti pengrajin mebel seperti ini ya. Kan asalnya dari kayu gitu terus kemudian diolah menjadi mebel atau alat-alat rumah tangga ya, perabotan rumah tangga. Lalu ada juga usaha perdagangan, yaitu jenis kegiatan usaha yang bersifat melakukan transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Nah, barang yang dijual oleh pedagang ini berwujud, artinya bisa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, perajin mebel dan dokter itu termasuk dalam jenis usaha apa? Perindustrian dan perdagangan, kan ya? Nah, kalau perindustrian betul untuk mebel, tapi perdagangan bukan ya untuk dokternya. Ataukah yang B, perindustrian dan persewaan, itu juga bukan ya? Ataukah yang C, perindustrian dan jasa? Ataukah yang D, perdagangan dan jasa? Nah, tadi ya, kalau perajin itu termasuk ke dalam perindustrian, sedangkan kalau dokter termasuk ke jasa. Jadi jawabannya adalah yang C, perindustrian dan jasa. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Salah satu usaha ekonomi yang dapat dikelola oleh kelompok adalah titik-titik. Nah, jadi secara umum adik-adik ya, usaha ekonomi itu di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan juga usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Nah, apa sih usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu? Artinya eh, itu usahanya bisa dilakukan oleh perseorangan gitu ya, perorangan. Jadi misalnya karena ini punya uang modal gitu ya untuk membuat usaha misalnya eh, apa skincare buat pabrik skincare misalnya gitu ya atau dagang bikin baju gitu ya.
punya modal sendiri, diusahakan sendiri ya itu termasuknya ke dalam usaha perorangan. Ya, contohnya tadi ya pertanian seperti sawah ya petani misalnya punya lahannya sendiri dia yang kelola sendiri gitu ya. Lalu usaha perdagangan seperti pedagang kaki lima, lalu usaha jasa seperti bengkel atau potong rambut. Nah, kalau usaha ekonomi yang dikelola kelompok ini biasanya dikelola oleh sekelompok orang. Selain memiliki modal yang besar dan dikelola dengan baik. Contohnya, kalau yang dikelola oleh kelompok itu ada firma. Firma itu adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh beberapa orang. Nah, biasanya pendiri firma itu dikenal satu sama lain. Lalu ada juga persekutuan komanditer atau CV. Biasanya usaha ekonomi ini didirikan minimal dua orang. Dan anggotanya terdiri jadi dua ya, ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Lalu ada koperasi. Koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan prinsip ekonomi dan berasaskan kekeluargaan. Lalu ada juga BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang modalnya dimiliki oleh negara, ya. Nah, bentuk BUMN itu bisa Perum, perusahaan umum, atau juga PT, perseroan terbatas. Lalu ada juga BUMD, adalah badan usaha milik negara, ya. Modal usahanya berasal dari BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Maaf ini typo ya. Modal usahanya dari daerahnya masing-masing gitu ya. Nah, tujuan didirikannya BUMD adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan ikut melaksanakan pembangunan ekonomi khususnya di daerah. Jadi di sini yang termasuk ke dalam ekonomi yang dikelola kelompok adalah firma ya, karena industri kecil, pertanian, perdagangan itu termasuk ke dalam usaha yang dikelola oleh sendiri. Gitu adik-adik. Jadi jawaban ini adalah yang B, firma. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Mengapa perjuangan bangsa Indonesia penjajah itu sering mengalami kegagalan, adik-adik? Ada yang tahu nggak kira-kira sebabnya apa sih zaman dulu kita itu kalau dijajah tuh sering kalah terus gitu ya? Lama dijajahnya sampai beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun gitu ya. Nah, ini kalau kalian yang eh, di sini mau sharing ya, bahwa terdapat beberapa faktor nih penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Yang pertama, karena perjuangannya masih bersifat kedaerahan gitu ya, jadi masih terpecah belah. Jadi masing-masing hanya berjuang untuk daerahnya masing-masing gitu. Kemudian yang kedua, perlawanannya tidak dilakukan secara serentak gitu ya. Lalu yang ketiga masih bergantung pada pimpinan. Jadi kalau pemimpin perlawanannya gugur gitu ya, ditangkap atau meninggal, biasanya yang lain akan kacau atau bahkan mundur. Lalu yang keempat, kalah dalam persenjataan. Karena kita itu biasanya masih menggunakan senjata yang tradisional ya buat tantangan untuk melawan penjajah gitu ya. Bambu runcing, keris, belati, golok. Sedangkan para penjajah itu biasanya udah menggunakan senjata yang canggih, bom gitu ya. Kalau kita masih kalah di senjata. Lalu yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Itu salah satu strategi Belanda untuk menguasai Indonesia dengan memecah belah rakyat gitu ya dengan menggunakan taktik mengadu domba penguasa dengan rakyatnya. Nah, jadi dari yang sudah kalian yang sampaikan barusan bahwa yang menjadi penyebab kita sering gagal dalam melawan penjajah itu adalah yang mana adik-adik? Apakah A kurangnya bahan makanan? Enggak ya. Apakah B kurangnya pasokan senjata? Juga bukan yang utama, tapi bisa jadi sebetulnya salah satu yang termasuk ya. Apakah yang C kurangnya persatuan dan kesatuan? Iya. Apakah dia kurangnya orang-orang hebat? Enggak ya, orang-orang kita tuh hebat sebetulnya adik-adik ya. Para pahlawan kita tuh hebat-hebat semuanya. Cuman itu ini tadi yang paling intinya adalah kurangnya persatuan dan kesatuan. Jadi yang C jawabannya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5. Sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda disebut apa adik-adik? Apakah Kulturstelsel, ataukah Rodi, ataukah Ceromusa, ataukah Divide et Impera? Coba tahu nggak sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda? Oke, kan yang jelaskan satu persatu ya. Kulturstelsel itu adalah kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pada masa Hindia Belanda. Nah, pada saat itu rakyat Indonesia wajib untuk menanami sebagian tanahnya dengan tanaman yang menjadi komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum atau nila. Jadi harus menanam itu, terus harus dijual ke Belanda dengan harga yang sangat rendah gitu ya.
Oke, kemudian kalau kerja Rodi itu adalah pengerahan paksa tenaga manusia dalam pembangunan sarana dan prasarana umum pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi seperti membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan, membangun benteng-benteng untuk pertahanan gitu ya. Jadi itu orang-orang tuh disuruh kerja paksa gitu ya. Dan juga pada saat itu pimpinan yang ada di Indonesia, Dendels, mengumpulkan uang dari rakyat dengan cara menjual hasil bumi dengan harga murah dan melakukan kebijakan-kebijakan yang memberatkan rakyat ya. Jadi kalau kerja paksa pada zaman Belanda itu namanya Rodi. Lalu ada juga Romusa. Romusa itu adalah kerja paksa yang terjadi pada masa penjajahan Jepang dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Nah, sama dengan kerja Rodi, Romusa juga membuat rakyat menjadi sengsara dan banyak jatuh korban ya. Lalu yang keempat, kalau divide et impera tadi ya, politik adu domba yang dilaksanakan oleh Belanda. Oke, jadi jawabannya sistem tanam paksa pada masa penjajahan itu, pada masa penjajahan Belanda adalah yang A. Jawabannya kultur, style, soul. Nah, kalian punya tips nih, klik metode dari Komuba. Jadi untuk membedakan antara Rodi dan Romusa gitu ya. Kadang memang kerja paksa sama-sama kerja paksa, tapi kadang suka tertukar gitu ya. Pada saat zaman Belanda dan pada saat zaman Jepang. Nah, ada tipsnya nih untuk adik-adik biar cepat hafalnya, yaitu adik-adik cukup menghafalkan jamu ronda. Apa jamu ronda? Jamu ronda itu adalah Jepang, Romusa, gitu. Sedangkan ronda itu Rodi Belanda. Jadi kalau eh, Jepang itu istilah kerja paksanya itu adalah Romusa, sedangkan kalau Rodi itu adalah istilah tanam paksa pada saat Belanda yang menjajah ya. Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. BPUPKI adalah singkatan dari titik-titik. Nah, apa coba adik-adik? Kadang-kadang kalau sekilas ini ya dari pilihan-pilihannya itu hampir seperti yang mirip semuanya ya. Tapi yang benar adalah BPUPK itu singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Jadi BPUPK itu dulu adalah badan buatan Jepang gitu ya, yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan eh, Indonesia. Awal terbentuknya Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Nah, sebetulnya tujuan dibentuknya BPUPK itu memiliki kepentingan tersendiri gitu ya, baik bagi bangsa Jepang maupun Indonesia. Kalau menurut bangsa Indonesia, tujuan pembentukan BPUPK itu adalah untuk merencanakan kemerdekaan negara kita gitu ya. Namun hal ini berbeda dengan pendapat Jepang, bahwa Jepang itu tujuan membentuk BPUPK itu adalah untuk menarik simpati atau dukungan dari rakyat Indonesia untuk membantu Jepang yang pada saat itu kalah dalam melawan sekutu gitu ya, dan sedang dalam masa sulit gitu. Tapi akhirnya BPUPK itu dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat. Nah, dalam melakukan tugasnya, BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali ya, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan 10 Juli sampai 17 Juli 1945 yang pertama dilaksanakan di Gedung Chuo Sang-in atau sekarang menjadi Gedung Pancasila. Nah, dalam sidang BPUPKI ini yang pertama itu sempat dibahas adik-adik perumusan dasar negara kita ya. Nah, adapun sidang kedua BPUPKI itu menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar yang akhirnya disetujui pada tanggal 16 Juli 1945. Nah, isi rancangan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila batang tubuh Undang-Undang Dasar yang tersusun atas pasal-pasal. Jadi itu ya sedikit sejarah tentang BPUPKI. Jadi jawabannya mana? Yang benar soal nomor 6 itu adalah yang B ya, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal nomor. Oh, bentar, ada sedikit lagi nih. Wah, karena yang hampir lupa nih. Adapun dalam perjalanannya nih, BPUPK itu membentuk 9 panitia atau disebut dengan panitia 9 ya, yang diketuai oleh Soekarno. Nah, anggota anggota panitia 9 ini diambil dari panitia kecil yang dibentuk dalam sidang pertama BPUPKI. Anggotanya
terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, ada Muhammad Hatta wakil ketua, ada Alexander Aris Maramis atau AA Maramis sebagai anggota, ada Abi Kusno Cokro Sujoso, ada Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdullah Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Yamin sebagai anggotanya. Atau nih kita bisa menyingkatnya dengan ini adik-adik supaya adik-adik mudah menghafalnya ya Maha Was. Nah, ya itu adalah Yamin, A-nya adalah Agus Salim, M-nya Maramis ya A Maramis, kemudian A-nya ini Ahmad Subarjo, H-nya adalah Hatta, A-nya di sini adalah Abi Kusno, lalu di sini wasnya itu Wahid Hashim, lalu A-nya Abdul Kahar Muzakkar, dan S-nya adalah Soekarno. Jadi bisa adik-adik misalnya kalau nanti ada pertanyaan siapakah anggota panitia 9 sebutkan. Nah, nanti adik-adik tinggal oh ya Maha Was aja gitu ya. Ini. Nah, kemudian tadi ya hasil kerja panitia 9 itu adalah sebuah dokumen yang bernama Piagam Jakarta, dan sekarang Piagam Jakarta ini dijadikan pembuka Undang-Undang Dasar 1945 yang kita ketahui sekarang. Nah, Piagam Jakarta dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945. Itu adik-adik ya. Sekilas klik metode dari Koluba untuk menghafalkan panitia 9. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal titik-titik. Nah, proklamasi. Proklamasi itu adalah apa adik-adik? Pengumuman gitu ya, pernyataan dari kepala-kepala apa tinggi di Indonesia pada saat itu ya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta gitu ya, tokoh-tokoh kita yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia merdeka gitu. Nah, kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal berapa? 17 Agustus ya tahun 1945, yang sekarang tuh setiap tahun sering kita peringati sebagai hari ulang tahun negara kita ya, tanggal 17 Agustus. Nah, ini ya, adapun ini detik-detik proklamasinya. Jadi, sebelum memproklamasikan kemerdekaan kita, itu ternyata ada banyak peristiwa adik-adik untuk memproklamasikan ya. Salah satunya dimulai dari waktu tanggal 6 Agustus, Sekutu menjatuhkan bom di atom di kota Hiroshima. Kemudian tanggal 9-nya di kota Nagasaki, sehingga mengakibatkan Sekutu itu Sekutu Jepang itu kalah gitu ya. Tapi untuk eh, meng ini rakyat Indonesia ya mengambil simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia, maka Jepang itu pada tanggal 7 Agustus membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, lalu tanpa diketahui oleh negara kita gitu ya, tanpa diomongin ke negara kita, tanggal 15 Agustus itu sebetulnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Tapi beruntungnya ada yang mendengar berita ini yaitu golongan pemuda. Nah, maka pada tanggal 16 Agustus golongan pemuda itu akhirnya ini menemui Soekarno dan Hatta gitu ya, agar segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awalnya itu tidak setuju ya golongan tua itu gitu ya, kayak Muhammad Hatta, Soekarno itu kurang setuju karena katanya udah diberikan janji kok sama Jepang akan kemerdekaan gitu ya. Tapi oleh golongan muda itu jangan mau kita merdeka dikasih oleh Jepang gitu ya, karena belum tentu juga gitu ya, maka kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Maka saat itu agar tidak terhindar dari ini ya pengaruh-pengaruh dari yang lain, maka Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok gitu ya. Nah, lalu akhirnya dengan kesepakatan semalaman itu eh, apa Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus segera kembali ke Rumah Maeda untuk menyusun dan menetapkan naskah proklamasi. Lalu dibuat ya oleh mereka gitu, dan akhirnya pada jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia didampingi oleh Muhammad Hatta. Gitu. Jadi jawabannya nomor 7 adalah yang D ya, 17 Agustus. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Setelah Indonesia merdeka, Belanda datang kembali ke Indonesia untuk membuat pemerintahan sipil yang disebut titik-titik. Nah, jadi setelah tanggal 17 Agustus itu kita merdeka gitu ya, ternyata tuh masih banyak negara yang menginginkan
Indonesia, karena Indonesia tuh kaya kan sumber daya alam gitu ya. Jadi banyak negara yang pengen mengeruk sumber daya alam kita gitu ya, diperjualbelikan untuk kekayaan negaranya it yang lain gitu ya. Jadi yang mana nih jawabannya adik-adik? Oke, sedikit ya karena yang ceritakan dulu. Jadi setelah Indonesia kita merdeka itu enggak serta-merta kita tuh bebas dari penjajahan gitu ya. Ternyata apa perjuangan rakyat dan pemerintahan itu harus terus gitu ya untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena pada tanggal 8 September 1945 tentara sekutu itu tiba di Indonesia. Nah, kedatangan tentara sekutu ini awalnya disambut baik oleh rakyat Indonesia karena tujuan mereka itu katanya datang itu untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan Jepang dan mencari penjahat perangnya. Namun ternyata kedatangan tentara sekutu itu diboncengi oleh orang-orang Belanda. Nah, Belanda datang kembali ke Indonesia untuk membuat pemerintahan sipil yang disebut dengan NICA atau NICA. Nah, singkatannya adalah Netherlands Indies Civil Administration. Nah, tindakan tersebut mendapatkan perlawanan daripada pejuang Indonesia sehingga muncullah pertempuran 10 November, pertempuran Ambarawa, Bendung Lautan Api, pertempuran 5 Hari di Semarang, pertempuran Medan Area, dan juga pertempuran Puputan di Bali. Ya, jadi ternyata setelah merdeka itu negara kita harus berjuang lagi untuk mempertahankan kemerdekaannya. Nah, jadi jawaban yang nomor 8 ini adalah yang mana adik-adik? Pemerintahan buatan Belanda itu itu yang A ya, NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 9. Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal titik-titik. Nah, ini salah satu pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan ya. Apakah A2 Mei 1945 ataukah B 20 Mei 1945 ataukah C 10 Juli 1945 ataukah yang D 10 November 1945? Ayo, yang mana? Ini tuh tanggal itu sampai sekarang tuh diperingati sebagai Hari Pahlawan, adik-adik. Ya, jawabannya adalah yang mana? Yang D ya, 10 November 1945. Jadi, eh selain pertempuran Surabaya, ada juga pertempuran Ambarawa ya 15 Desember 1945, Bandung Lautan Api itu tanggal 23 Maret 1946, lalu pertempuran Medan Area itu terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 dan serangan umum 1 Maret itu tanggal 1 Maret 1949. Lalu perjuangan diplomasi ya, ada perjanjian Linggarjati pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati Cirebon. Ada juga perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Lalu ada juga perjanjian Royan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Penandatangannya ini apa pada tanggal 7 Mei 1949. Jadi bentuk-bentuk perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan itu ada fisik, ada juga diplomasinya ya. Jawaban yang benarnya adalah yang D. Oke, sekarang ini tadi ya pertempuran 10 November itu ini sejarahnya ya. Jadi karena sebetulnya ada yang meninggal katanya pada saat itu Brigadir Jenderal AWS Malabi gitu. Itu yang memacu terjadinya pertempuran 10 November. Oke, kita lanjut ke soal terakhir untuk pelajaran IPS ya, yaitu nomor 10, sikap kita sebagai siswa untuk meneruskan perjuangan para pahlawan adalah titik-titik. Nah, sekarang kan Indonesia sudah merdeka, sudah eh, apa? Tidak ada negara yang secara langsung memerangi kita gitu ya, sehingga harus ada peperangan. Nah, maka sebagai siswa nih adik-adik, bagaimana cara untuk meneruskan perjuangannya itu? Yang apakah berperang melawan negara lain? Enggak ya, karena ya tidak ada yang secara terang-terangan mengusik negara kita ya. Berarti kita tidak usah melakukan peperangan gitu ya. Belajar dengan sungguh-sungguh, betul ya. Berkelahi dengan teman, oh tidak betul. Lalu melawan para wisatawan asing, oh itu juga tidak betul ya. Wisatawan asing kalau mau datang ke Indonesia tentu saja boleh ya, karena itu apa menjadi pendapatan bagi negara kita juga gitu ya. Nggak boleh misalnya, oh orang Belanda karena dulu pernah menjajah negara kita, jadi nggak boleh datang ya, nggak juga ya. Itu kan zaman dulu gitu ya, kalau sekarang udah berbeda. Nah, jadi yang jawaban yang tepatnya untuk soal nomor 10 adalah yang B, belajar dengan sungguh-sungguh ya. Oke, selain itu apa lagi sih untuk
meneruskan perjuangan para pahlawan itu meneladani sikap dan perilaku para pahlawan ya yang pantang menyerah, rajin gitu ya, lalu rela berkorban, cinta tanah air, itu harus kita teladani sampai sekarang. Lalu menjunjung rasa saling menghormati dan menghargai. Lalu yang keempat, mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan. Dan yang kelima, mendoakan para pahlawan yang telah gugur gitu ya, agar selalu senantiasa diberikan apa rahmat dan ke karunia ya. Oke, jadi tadi yang nomor 10 ini jawabannya adalah yang B ya, belajar dengan sungguh-sungguh.